semua manusia ingin hidup kaya, semua manusia ingin hidup sejahtera, ya. Tetapi semua itu Allah sudah mengaturnya. Asalkan kita nurut kepada Allah saja, namanya dunia ini mengikuti kita. Karena dunia paling cinta kepada hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah bingung masalah rezeki. Saya ulangi lagi, ya. Kita berusaha sampai jungkir balik bekerja, kita berdoa setiap malam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesejahteraan, kekayaan. Tapi kalau tidak ada jatah kita di situ, doa itu tidak akan ya karena tidak ada jatahnya di situ. Tidak ada jatahnya di situ. Maka sudah dibilangi, sebelum kita lahir pun Lauh Mahfud sudah dicatatkan kepada Allah perjalanan hidup kita. Nah, maha luar biasa Allah ini. Belum lahir kita, nah sudah dicukupkan. Ini lahirnya sama bapak ini, ibu ini, nanti lahirnya keadaan miskin atau kaya, sudah dicatatkan. Belum lahir orangnya, coba kalau kita gali, yang kita minta melalui doa itu terkabul karena itu sudah jatah kita. Kalau tidak ada jatah kita di situ, seperti apa terkabul? Di Lauh Mahfud nih, rezeki kita punya rumah, punya mobil, punya motor. Kita tanpa kerja keras pun akan terwujud itu catatan. Karena Allah yang menuliskannya. Rezeki akan datang dari manapun, kapanpun, tanpa kita sangka-sangka. Satu kuncinya sekarang, kalau mau kaya, dekati yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak yang jabri kepada saya. Tapi selama saya jadi murid kok malah ujian ekonomi menimpa saya, Mas. Nah, yaitu karena Allah menguji keimanan kita. Kamu masuk perguruan ini niatnya apa? Kalau hanya niat mau kaya, Allah akan menguji lebih berat lagi. Allah tidak mau. Gak usah minta, gin, kamu jadi hamba yang baik, yang nurut, saya kasih. Ini sudah punyamu. Seperti itu, kuncinya. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang tidak beriman, putus asa, larinya ke pesugihan. Mendoakan Allah, kalau sudah mendoakan Allah tidak ada ampunan, tidak ada yang menyelamatkan. Allah pun sudah membenci. Di dunia hidup sengsara, apalagi nanti di orang pesugihan itu tidak ada selamatnya sudah. Yang bisa selamat hanya anak-anaknya saja. Kalau orang sudah mempunyai perjanjian dengan jin setan, sudah berat itu, sudah seperti itu. Makanya tadi masalah amarah, masalah kekayaan, jangan takut. Ini dalam hati ini yang ditempa, harus ditempa. Kita lahir nggak pakai baju loh. Kita lahir nggak pakai baju, sekarang bisa berbaju, bermotor, mau es bisa beli es umpamanya. Allah semua yang memberikan rahmatnya rezeki itu, Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Yang penting kita mendekat yang maha kaya ini, mendekat dengan ikhlas, jangan minta kaya. Kalau sudah waktunya sampai diberikan. Yang kaya itu sebetulnya bukan dengan wujud harta benda yang terlihat mewah, bukan. Kayanya seorang apabila orang itu sudah merasa cukup. Punya mobil,
ya, satu. Punya pesawat satu, tapi kalau tidak cukup namanya miskin. Ya. Kalau kita hidup sederhana sudah merasa cukup, alhamdulillah. Kita lihat yang di bawah kita itu, nah, ya, kita punya motor, sedang yang tidak punya motor punya sepeda saja. Nah, kasihan mereka, ngelihat ke bawah lagi, untung masih punya sepeda, yang berjalan batis, naik angkot. Nah, lihat lagi yang ke bawah, alhamdulillah bisa naik angkot. Yang cacat, yang stroke, nah, masya Allah, alhamdulillah lagi. Nah, ada yang koma di rumah sakit. Nah, terus bersyukur itu kuncinya kalau mau kaya. Nah, itu aja. Kalau nuruti aluama dah ada cukupnya. 2 gunung emas gin, ndak cukup kita, namanya manusia. Itu syukuri apa yang mau kita cari. Cukup, alhamdulillah, sehat walafiat, itu merupakan kekayaan terbesar kita. Punya rumah kontrakan 20, punya uang 3 triliun tapi sakit-sakitan, mbak impus. Lebih milih mana? Yang biasa aja, sehat walafiat, makan tempe terasa enak. Nah, triliunan orang punya, nah sakit hidupnya, nggak tenang, ditinggal sedikit nanti bagaimana kekayaanku, bagaimana uangku, bagaimana mobil, terus malah sakit seperti itu. Seperti itu. Syukuri, kita ini belajar mengenal diri. Kita ini loh mayat, Allah menghidupkan, kenapa tidak ada syukurnya? Masya Allah, sampai berjalan itu, nah, itulah, nggak ada Allah nggak bisa berjalan. Sampai itu dengan sifatnya, kodrat irodatnya itu, nggak usah terlalu tinggi pikiran kita, bisa berjalan, alhamdulillah. Lihati orang setruk-setruk tuh, masya Allah, mau jalan-jalan aja susah. Kita sehat, nah, bisa ibadah, sholat 5 waktu. Yang ingin sholat sakit, nggak bisa sholat banyak. Maksudnya apa itu? Kalau kita diberi sehat, kita masih diberi kasih sayang, masih dibukakan pintu taubat kita. Karena semua itu tidak berguna nanti kalau kita sudah berpulang ke rahmatullah. Yang bermanfaat ialah amal ibadah kebaikan kita selama di dunia ini. Makanya saya pesan, sudah pada berkeluarga, sudah pada punya anak, waktunya sekarang menghadap kepada Allah dengan benar-benar. Dikuat-kuatkan iman kita. Semua yang datang itu ujian bisa datang dari anak, bisa datang dari istri, bisa datang dari suami, ujian. Jadi bikinlah hidup ini tenang, tentram, damai, agar ibadah kita khusyuk. Apalagi yang diributkan. Umur sudah 40 lebih nih, warning, sudah saya bilang, warning. Yang belum, jangan juga bersantai-santai, karena pulang tidak menunggu orang sakit atau tua. Yang muda banyak yang sudah pulang ke rahmatullah. Jadi